Keputusan Sintayong, pelatih timnas Indonesia, untuk tidak menyertakan Eliano Reijenders dalam laga melawan Jepang pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C mengundang banyak reaksi dari publik. Pemain naturalisasi dari PEC Zwolle ini sebelumnya menjadi salah satu tambahan baru dalam skuad Garuda dan dipandang sebagai pemain dengan potensi besar untuk memperkuat lini tengah Indonesia. Namun, ketidakhadirannya di dua pertandingan terakhir, yakni melawan China dan Jepang, menjadi topik hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Eliano Reijenders merupakan salah satu dari gelombang terbaru pemain keturunan yang diundang untuk membela timnas Indonesia. Ia pertama kali dipanggil oleh Sintayong untuk bergabung dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain, di mana ia juga mencatat debutnya bersama skuad Garuda. Pemain ini dinilai memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi, termasuk sebagai gelandang tengah dan bek sayap, yang menjadikannya aset potensial untuk tim nasional. Sayangnya, perjalanan Eliano di timnas Indonesia tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Latar belakang dan debut Eliano Reijenders. Eliano merupakan adik dari Tijani Reijenders, gelandang AC Milan yang kini bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Keduanya memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak ayah. Berkat latar belakang tersebut, Eliano memenuhi syarat untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan dipanggil Sintayong ke timnas. Proses naturalisasinya selesai pada 2024, dan ia langsung masuk dalam melawan Bahrain. Dalam pertandingan tersebut, Eliano menunjukkan performa yang cukup baik, meski masih terlihat kurang optimal beradaptasi dengan gaya bermain tim. Namun, setelah debutnya itu, perjalanannya bersama timnas menjadi lebih sulit. Pada matchday keempat grup C melawan China, nama Eliano tidak masuk dalam daftar pemain. Hal serupa terjadi ketika Indonesia menghadapi Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Sintayong, dalam konferensi pers usai pertandingan melawan Jepang, akhirnya memberikan penjelasan terkait absennya Eliano dari skuad. Penjelasan Sintayong, adaptasi yang masih belum maksimal. Sintayong mengungkapkan bahwa absennya Eliano dari daftar pemain timnas Indonesia disebabkan oleh penilaian terhadap performa sang pemain yang dianggap belum optimal. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, Eliano masih kesulitan menyesuaikan diri dengan pola permainan tim dan tingkat kompetisi yang ada. Soal Eliano, tidak dapat masuk ke skuad karena menurut saya belum baik, ungkap Sintayong dalam sesi jumpa pers, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Masih susah bagi dia, Eliano, untuk masuk ke skuad saat ini. Jadi saya memilih seperti itu, tambahnya. Pernyataan Sin tersebut menegaskan bahwa ia tidak ingin mengambil risiko dengan memainkan pemain yang belum sepenuhnya siap. Di level kualifikasi Piala Dunia, di mana setiap poin sangat penting, keputusan untuk memilih pemain yang benar-benar siap adalah langkah yang logis. Hal ini juga menunjukkan standar tinggi yang diterapkan Sintayong terhadap pemain timnas Indonesia, termasuk mereka yang baru saja dinaturalisasi. Tantangan bagi Eliano untuk bersinar. Eliano Reijenders, yang saat ini bermain untuk PEC Zwolle di Eredivisie Belanda, dikenal sebagai pemain serba bisa dengan kemampuan bermain di berbagai posisi. Namun, fleksibilitas tersebut tampaknya belum cukup untuk membuatnya langsung menjadi pilihan utama Sintayong. Adaptasi ke sepak bola Asia, khususnya dengan gaya bermain timnas Indonesia, membutuhkan waktu dan usaha ekstra. Selain itu, perbedaan intensitas dan gaya bermain antara Eredivisie dan sepak bola Asia mungkin menjadi salah satu faktor yang membuat Eliano perlu waktu lebih untuk beradaptasi. Kompetisi internasional seperti kualifikasi Piala Dunia juga menuntut tingkat konsistensi dan kesiapan fisik serta mental yang tinggi, yang mungkin masih perlu ditingkatkan oleh pemain berusia 23 tahun ini. Meski demikian, absennya Eliano dari skuad timnas tidak berarti akhir dari perjalanan internasionalnya. Sintayong telah menunjukkan kecenderungan untuk memberikan kesempatan kedua kepada pemain yang mampu membuktikan diri. Hal ini menjadi motivasi bagi Eliano untuk terus bekerja keras meningkatkan kualitas permainannya di klub dan menunjukkan bahwa ia pantas kembali ke timnas. Konteks naturalisasi dan ekspektasi publik. Keputusan untuk menaturalisasi pemain keturunan seperti Eliano Reijenders didasarkan pada kebutuhan meningkatkan kualitas timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kancah internasional.
Proyek naturalisasi yang digagas oleh PSSI dan Sintayong bertujuan untuk mempercepat perkembangan sepak bola Indonesia dengan memasukkan pemain-pemain yang memiliki pengalaman dan kualitas bermain di liga-liga top dunia. Namun, proyek ini juga membawa ekspektasi besar dari publik. Setiap pemain naturalisasi diharapkan mampu memberikan dampak instan bagi tim, baik dalam performa individu maupun kontribusi terhadap hasil pertandingan. Ketika seorang pemain naturalisasi seperti Eliano dicoret dari skuad, publik cenderung mempertanyakan alasan dibalik keputusan tersebut. Tidak jarang, pemain yang belum tampil optimal mendapat tekanan besar dari penggemar sepak bola Indonesia yang sangat antusias. Dalam kasus Eliano, pencoretan ini bisa menjadi momen refleksi, baik bagi sang pemain maupun bagi manajemen timnas. Bagi Eliano, ini adalah kesempatan untuk membuktikan diri bahwa ia layak bermain untuk Indonesia. Sementara itu, bagi PSSI dan Sintayong, keputusan ini menunjukkan bahwa proses naturalisasi tidak semata-mata tentang membawa pemain dengan nama besar, tetapi juga tentang memastikan mereka benar-benar siap memberikan kontribusi maksimal. Harapan untuk masa depan. Meski saat ini Eliano belum berhasil masuk ke skuad utama, peluangnya untuk kembali membela timnas Indonesia tetap terbuka. Dengan usianya yang masih muda, Eliano memiliki waktu untuk memperbaiki performa dan membuktikan dirinya layak menjadi bagian dari skuad Garuda. Sintayong telah menunjukkan bahwa ia tidak ragu memberikan kesempatan kepada pemain yang mampu membuktikan diri, terlepas dari status naturalisasi atau lokal. Di sisi lain, absennya Eliano dalam laga melawan Jepang memberikan pelajaran penting bagi timnas Indonesia dan publik sepak bola tanah air. Proses membangun tim yang kompetitif membutuhkan waktu, kerja keras, dan penilaian yang objektif terhadap kemampuan setiap pemain. Naturalisasi bukanlah solusi instan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Eliano Reijenders adalah salah satu dari banyak pemain yang memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting dari masa depan timnas Indonesia. Dengan kerja keras dan dukungan yang tepat, ia memiliki kesempatan untuk mengubah situasi ini menjadi motivasi untuk tampil lebih baik. Jika ia mampu menunjukkan perkembangan signifikan di masa depan, tidak diragukan lagi ia akan kembali mendapat panggilan untuk membela Merah Putih di level internasional. Bagi Sintayong, keputusan untuk mencoret Eliano mungkin bukan langkah yang populer, tetapi ini adalah bentuk komitmennya terhadap prinsip memilih pemain yang benar-benar siap dan mampu memberikan kontribusi maksimal. Keputusan ini juga menjadi pengingat bahwa dalam sepak bola, kualitas dan kesiapan lebih penting daripada nama besar atau status tertentu.